Saudara, pemerintah salurkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat rentan dan keluarga prasejahtera pada Juli 2025 ini. Dan PPATK tidak memungkiri masih ada penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Seperti contohnya yang satu ini, Kementerian Sosial saat berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan data penerima bansos. PPATK menemukan data yang cukup mengejutkan, saudara. Berdasarkan data PPATK tahun 2024, ternyata ada sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan atau NIK yang terindikasi melakukan praktik atau bermain judi online. Nah, adapun nilai transaksinya sangat fantastis. Hampir 1 triliun rupiah, tepatnya 957 miliar rupiah. Nah, jumlah itu mencakup 7,5 juta kali transaksi judi online. Lalu, apakah pemerintah akan mengambil langkah lanjutan dari temuan PPATK ini agar dana bansos sesuai dan tepat sasaran? Kita akan ulas usai tayangan yang berikut ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengonfirmasi 500.000 lebih rekening penerima bantuan sosial pemerintah terindikasi terlibat judi online. Nilai transaksinya mencapai hampir 1 triliun rupiah. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana bilang, pemeriksaan ini baru dari satu bank saja. Ya, kita masih baru satu bank ya. Baru satu bank. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya, itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Judol itu transaksi rata-rata didapatkan berapa itu dari 570 rekening itu? Total hampir 1 triliun ya, lebih dari 900 M. Temuan PPATK ini di tengah pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat rentan dan keluarga prasejahtera pada Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berjanji akan menganalisa data rekening temuan PPATK tersebut. Mensos mengaku juga sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami profil 28 juta rekening yang pernah menerima bansos. Ini tidak hanya soal yang bermain judol, tapi juga sedang diperiksa sekarang ini berapa saldo dari penerima bansos itu. Kalau nanti ada yang lebih dari 5 juta, 6 juta, 3 juta misalnya, itu pun juga sudah perlu untuk dilakukan pendalaman. Nah, ini adalah temuan pertama dari PPATK yang akan kita tindak lanjuti. Kita akan jadikan bahan untuk evaluasi terhadap semua penerima bansos kita. Menurut Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies, Selios Media Wahyudi Askar, penegakan hukum menjadi langkah yang paling efektif untuk mencegah penggunaan dana bansos untuk judi online kian meluas. Jangka pendek penegakan hukum, jangka panjang hukum tadi ya. Jelas pendampingan kepada masyarakat jangka panjang, tapi menurut saya penegakan hukum adalah langkah paling efektif dan berdampak yang harus dilakukan sekarang. Karena kekhawatiran saya, jujur saja, ada kepentingan ekonomi gelap yang hari ini dipertahankan. Mudah-mudahan hipotesis saya salah, karena ada hipotesis tentu saja dana judi mengalir ke banyak arah, ke politik, ke ormas, investasi ilegal, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini keliru. Kementerian Sosial perlu mengambil langkah serius terhadap temuan 571.410 orang penerima bansos terindikasi melakukan praktik judi online. Pemerintah perlu memverifikasi apakah benar uang bansos yang diberikan pemerintah dipakai untuk judi online. Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji bentuk bansos yang selama ini diberikan, semata agar bansos tepat sasaran dan benar mengurangi beban masyarakat miskin. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa langkah lanjutan dari pemerintah soal temuan PPATK yang melihat ada rekening atau menemukan rekening penerima bansos terindikasi judi online? Dan bagaimana memastikan uang bansos benar-benar dipakai judol atau tidak? Kita bahas malam ini kembali bersama Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf dan ahli tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Garnasih. Selamat malam Pak Mensos dan Ibu Yenti. Selamat malam Mas Radi dan Bu Yenti.
Iya, ketemu lagi nih Pak Mensos. Tapi sebelum kita berdialog atau berdiskusi soal ini, saya bacakan dulu satu berita nih Pak Mensos ya. Dari Mensesnek, merespons temuan PPATK soal rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi online, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang pemerintah mempertimbangkan untuk mencoret pemilik rekening dari penerima bantuan sosial. Nah, Mensesnek menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya data yang akurat agar program pemerintah bisa tepat sasaran. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial gitu. Secara spesifik tidak, tetapi tentunya instruksi atau petunjuk dari Bapak Presiden sejak awal itu kan adalah bagaimana dengan kita merapikan data, kita berharap apapun program pemerintah itu diterima dengan tepat sasaran gitu. Baik, itu tadi pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Pak Mensos, jadi betul apa yang dikatakan Pak Mensesnek tadi bahwa semua penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online akan langsung dicoret kalau ketahuan? Ya, saya kira saya sependapat dengan Pak Mensesnek ya. Oke. Dari awal memang Bapak Presiden meminta kepada kita itu untuk memperbaiki data. Bahkan beliau menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Karena menurut Presiden, bansos tepat sasaran itu diawali dari data yang akurat dulu. Sementara ini pemerintah belum pernah punya data tunggal. Setiap kementerian, pemerintah daerah punya data sendiri-sendiri. Maka itu beliau memutuskan untuk memberikan suatu instruksi bahwa kita harus punya data tunggal. Maka sejak Februari tahun 2025 kita telah memiliki satu data tunggal. Namanya data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang harus jadi pedoman bagi semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Apakah data ini sudah sempurna? Belum. Data ini dinamis, setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat. Tentu ini adalah data yang perlu dimutakhirkan. Tetapi kalau ini terus-menerus kita mutakhirkan dengan melibatkan partisipasi publik, insya Allah data kita ke depan makin akurat. Maka itu sebelumnya saya ingin sampaikan, dari awal ada tengara, ditengarai bansos atau subsidi sosial kita tidak tepat sasaran. Ada lebih dari 500 triliun subsidi dan bantuan sosial yang diberikan itu ditengarai 50%, ada yang 45% tidak tepat sasaran, termasuk adalah bantuan pemerintah yang melalui Kementerian Sosial. Maka atas dasar arahan Presiden itulah kami terus mencoba untuk memperbaiki data itu. Karena yang diberi tanggung jawab BPS, maka kita melakukan koordinasi dengan BPS terus-menerus. Melakukan ground check, dan kita temukan ada 1,9 juta itu penerima bansos sudah bisa dinyatakan tidak layak karena sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri. Itu misalnya temuan intern kita. Lalu ke depan ini makin langka, semakin hari kita melangkah terus untuk memperbaiki data supaya bansos tepat sasaran, sampailah kita berkoordinasi dengan PPATK. Itu pun juga tentu dengan persetujuan Presiden. Kami izin Presiden untuk koordinasi, setelah itu seluruh data penerima bansos yang melalui Kementerian Sosial jumlahnya 28 juta lebih kami serahkan kepada PPATK. Sehari kemudian kami dapat kabar awal yang tadi sudah disinggung, ada sekian ratus juta yang diduga atau 500 juta lebih, 500 ribu lebih yang terindikasi main judol yang tadi sudah digambarkan dengan sangat baik sekali. Nah, sekarang secara resmi baru kita terima ini hasil explore dari PPATK secara resmi. Suratnya kami terima. Nah, sekarang tim kami sedang mempelajari. Tentu nanti akan kelihatan mana rekening yang benar-benar memang digunakan oleh penerima bansos untuk judi, mana yang hanya dimanfaatkan orang lain. Nah, nanti itu dia. Kelihatan. Itu menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Pak Menteri. Kalau memang tadi opsinya adalah kalau ketahuan dicoret saja gitu dari penerima bantuan sosial. Tapi kalau
ya tadi yang disinggung oleh Pak Menteri, tapi kalau rekening ininya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, nah cara mendeteksinya bagaimana itu kira-kira nanti? Ya, bisa kelihatan di sini karena ini saya baru informasi awal ya. Ada yang mungkin katakanlah transaksinya itu sampai di atas 1 miliar, kan itu aneh. Aneh, ya betul. Kalau misalnya 1.000, 2.000, 5.000 itu kita akan dalami lebih lanjut. Kalau memang beliau itu atau penerima bansos ini bermain judi, artinya menerima bansos tidak untuk peruntukannya, maka itu merupakan pelanggaran. Dan kalau itu memang melakukan pelanggaran, maka seperti kata Mensesnek, dipertimbangkan untuk dicoret dan tidak menerima bansos lagi. Baik, saya ke Bu Yenti. Bu Yenti tadi disinggung oleh Pak Menteri, ada transaksi aneh juga ketika ada penyampaian bansos, ternyata rekening itu punya saldo misalnya ini 1 miliar begitu. Ini saya melihat justru ada indikasi praktik tindak pidana pencucian uang juga kalau begitu. Nah, menurut Bu Yenti gimana mendeteksi? Kalau tadi kalau Pak Menteri cukup mudah sebenarnya untuk mendeteksi, tapi dari POV-nya Bu Yenti untuk mendeteksi lebih dalam lagi soal praktik TPPU dalam yang disisipkan dalam bantuan sosial yang disalahgunakan menjadi judi online ini bagaimana, Bu? Ya, baik. Jadi ini kan ternyata baru saya dengar dari Pak Menteri, ini adalah inisiatif dari kementerian meminta hasil analisis atas apa yang dikirimkan, bahwa kemungkinannya begini kan, kementerian mengirimkan nomor rekening penerima bantuan sosial. Kemudian dimintakan dan ternyata hasilnya seperti ini, 571.000 itu ada sebagian besar mungkin ya terlibat judol dan yang lain adalah korupsi dan juga terorisme katanya gitu ya. PPATK itu kan memang didirikan berkaitan dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Artinya bahwa transaksi-transaksi yang mencurigakan, termasuk tadi kan ada transaksi mencurigakan bahwa penerima bansos kok uangnya ada saldonya 1 miliar atau pernah terjadi transaksi aliran 1 miliar, itu kan sangat aneh. Nah, keanehan ini bisa jadi memang punyanya dia dan dia menerima bansos. Mohon maaf ya Pak Menteri, ada beberapa memang datanya nggak benar, orang yang berhak tidak terima, malah orang-orang yang kaya terima. Nyasar gitu ya Bu ya? Itu ada kan keluhan-keluhan seperti itu ya. Itu yang ada, tapi juga lebih pada jangan-jangan memang seperti ini polanya judi online dan TPPU, yaitu para pelaku atau bahkan bandar itu pinjam rekening-rekening dari orang-orang tertentu, bisa jadi menggunakan rekening-rekening yang masuk bansos. Dan ini juga harus kita cermati, kenapa yang diarah adalah orang-orang yang menurut kita seharusnya dari tingkat sosial yang sangat lemah lah, makanya dia mempunyai hak atas bantuan sosial. Jangan-jangan ini menjadi modus dari para pelaku judi online, dan kemudian begitu menampung uangnya mengalir, itu adalah tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya di satu sisi kita masih punya hutang bahwa judulnya Komdigi itu belum selesai. Nah, ini kan penting sekali. Iya, itu penting. Karena apa? Para pelaku ini menjadi tidak takut. Karena apa? Kasus itu kan nggak juga selesai. Nanti kita melakukan ini pun nanti gampang. Apalagi ada Pak Mensos, atau dibantu Pak Mensos gitu ya. Ini pikirannya pelaku, itu bisa jadi gitu kan. Ya, ini juga karena gini, kita harus sampaikan bahwa orang yang melakukan judi online-nya sendiri itu ada pidananya. Jadi makanya saya agak keberatan kalau dikatakan bahwa masyarakat itu korban. Ya, tidak korban, karena kita sudah tahu judi itu tidak boleh, apalagi online kan gitu. Tapi penegakan hukumnya, PPATK juga harusnya segera, tidak hanya kepada Pak Menteri ya, harusnya data ini juga diberikan kepada penegak hukum, kepada kepolisian kalau ini judi. Nah, polisi akan melihat, jadi dibantu Menteri Sosial jalan, karena itu nanti berkaitan dengan tadi Mensesnek bahwa nanti akan di-cut, tapi hukum harusnya sudah jalan, tidak harus ke Pak Menteri. Pak Menteri sudah bagus minta seperti ini inisiatif. Nah, ini harusnya PPATK memberikan juga, kepolisian harusnya sekarang sudah dapat. Ketika Pak Menteri sudah mendapatkan data LHA yang terindikasi ada judi online dan juga ada korupsi dan bahkan terorisme. Ini harusnya di tangan penegak hukum dan untuk ditelusuri. Begitu. Baik. Nah, kalau gitu saya tanya juga ke Pak Mensos. Tadi sudah disinggung oleh Bu Yenti soal dorongan penegakan hukum. Memang ini bantuan sosial
yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu begitu. Tapi di situ jika memang ada celah pidana dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, otomatis dorongan penegakan hukum juga harus ada. Sudah ada koordinasi dengan Polri atau dengan sekarang kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah, ada Satgas Judol juga kalau nggak salah Pak Menteri ya? Ya, jadi kami baru terima resmi hari ini. Oke. Kita akan mempelajari sekali lagi. Jadi yang kita kirimkan ke PPATK itu adalah NIK dari keluarga penerima manfaat, Oke. NIK dari penerima bansos. Nah, NIK penerima bansos ini ditabrakkan oleh PPATK dengan NIK yang dianggap sebagai pemain judol gitu loh. Oke. Nah, setelah ditabrakkan sekitar 9 juta lebih pemain judol yang ditengarai main judol oleh PPATK itu ada 571 rekening yang menjadi bagian dari 9 juta lebih itu. Maka ini NIK-nya, bukan nomor rekeningnya. Ini yang saya mungkin Ya, perlu NIK-nya ya. jelaskan. Oke. Kemudian yang kedua, ya Bu Yanti, saya terima kasih. Memang ini adalah bagian dari penelusuran kami untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar penerima bansos ini memang benar-benar mereka yang berhak. Maka Itu dia. itulah kami serahkan rekeningnya. Lalu setelah kami terima akan kita telaah mana ya potensi-potensi yang ini mungkin dipergunakan orang lain. Tadi kan sudah disebut. Ya. Bisa jadi nomor rekening ini diperjualbelikan karena mereka mungkin juga punya nomor rekening di beberapa tempat ya. Yang kedua ya, apakah memang benar-benar mereka ini main sendiri atas kesadaran sendiri. Nanti kita lihat. Itu yang akan dipilah-pilah. Ada unsur tindak pidananya tentu kita serahkan nanti kita akan koordinasi dengan PPATK apakah akan diteruskan kepada Ya. APH, aparat penegak hukum atau seperti apa. Saya masih belum bisa menyampaikan hal ini. Oke. Tetapi pastinya tentu penegakan hukum harus jalan. Ya. Kita mendukung penegakan hukum itu berjalan. Baik. Tetapi ke dalam karena ini ada evaluasi yang akan kita jadikan pedoman Oke. pada penyaluran triwulan ketiga, maka menjadi penting buat kami untuk benar-benar bisa mendalami dengan baik, Baik. profil dari 500.071 Oke. ini, Baik. 571.000 ini menjadi penting. Oke. Untuk itu ke depan ini mungkin minggu depan kita akan bisa sampaikanlah hasil pendalaman kita Ya. untuk secara bertahap begitu. Termasuk Ini itu ya. sebagai pertanggungjawaban ke publik. Ya, betul. Termasuk kemarin kan kita juga diskusi nih Pak Menteri bahwa Anda juga di Kementerian Sosial akan melakukan profiling atau analisa profil penerima bansos dan PPATK ini. Termasuk tadi ya mengklasifikasi mana benar-benar yang main judi online, mana yang benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu ya Pak Menteri kira-kira? Iya betul. Oke. Betul. Dan ini datanya udah mulai kita terima Oke. ini. Per hari ini udah mulai kita terima dan ini mulai kita dalemin. Ya nanti pasti banyak yang mengejutkan lah. Oke. Baik. Terakhir saya ke Bu Yanti kalau gitu. Bu Yanti, ini PPATK juga sebenarnya tidak boleh berhenti sampai di sini kalau menurut saya ya, karena ya kalau penjahat dikejar kemana saja kan akan bersembunyi begitu. Nah kira-kira bagaimana peran PPATK ke depannya untuk mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan terkait dana bantuan sosial ini, terutama yang disalahgunakan untuk judi online? Ya, ini kan kalau saya fokus pada apa yang dihasilkan oleh PPATK, tidak ini ya, saya kira tidak ada kaitannya dengan bagaimana Pak Menteri nanti progresnya. Itu urusan kementerian sendiri dengan nanti urusannya dengan bahwa para penerima itu betul-betul tidak salah sasaran. Itu kan. Tetapi dengan adanya inisiatif dari Presiden dan dari Menteri dan minta NIK-nya penerima bantuan itu dengan NIK itu mempunyai rekening ini. Nah ini yang harus dicermati bahwa para pelaku, saya tidak yakin kalau semua itu penerima ya Pak ya, karena 500.000 sekian lah ya. Oke. Yang kita khawatirkan justru ada modus para pelaku-pelaku ini kan, karena saya katakan bahwa ada kasus judul yang besar sekali tidak tuntas, maka mereka ini sekarang mencari sasaran. Oke. Menggunakan KTP siapa, menggunakan rekening siapa, dicarilah rekening yaitu dari penerima dana sosial yang kemungkinannya kecil untuk dicurigai. Itu kan penting. Kemudian nanti PPATK itu sudah tidak perlu lagi menunggu Pak Menteri apa-apa, itu Ya. udah PPATK
fokus ke penegak hukum. Oke. Apalagi disebutkan Baik. ada korupsi dan terorisme. Dan kemudian judulnya, tolong itu nanti penegak hukum itu juga yang harus dipidana itu juga penyelenggaranya, selain pelakunya, penyelenggaranya, bandar, juga penyebar iklannya ya, iklannya, endorse-nya, itu semua ada ancaman pidananya. Dan yang disasar justru masyarakat menengah ke bawah ini yang celaka begitu ya. Ini yang jadi harus perhatian, dan yang jadi korban penerima bansos akhirnya dikaburkan oleh oknum-oknum pelaku judi online ini. Baik, nanti kalau kata Pak Menteri tadi, minggu depan, sepekan ke depan sebagai pertanggungjawaban publik pasti akan ada keterbaharuan juga informasi yang akan disampaikan untuk mendeteksi atau analisis profil tadi, mana yang benar-benar penerima bansos, mana yang akunnya atau nicknya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bermain judi online. Terima kasih Pak Menteri Sosial, Pak Saifullah Yusuf, sudah bergabung bersama kami, dan juga Ibu Yenti, terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu. Selamat malam. Malam. Setelah jeda, saudara.